Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Siomas, Kandidat Aras, serta rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada siang hari ini kami dari Satreskrim Polres Lampung Selatan akan melaksanakan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dapat saya jelaskan bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 4 Maret sekitar pukul 04.30 WIB TKP di Jalan Umum Desa Agung, Desa MTS Madrasah Al-Quriyah, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, di mana pada kejadian tersebut korban yaitu Ibu Sri Wahyuni 30 tahun, kemudian tersangka yang kita amankan yaitu Danul Effendi, DM, DE, inisial DE, kerjaan petani, Dusun Labuhan, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo. Ada dua tersangka yang kita amankan. Yang pertama inisial DE, kemudian yang kedua inisial S, yang saat ini sudah ada di lapas dengan perkara yang lain. Adapun kronologis, di mana para pelaku menunggu di belakang rumah korban. Sebelumnya tersangka yang kita amankan sekarang yang ada di depan kita ini adalah saudara DE ini mencari rumah korban yang akan dilakukan tindakan kekerasan. Kemudian pelaku, saudara S, menjongkel pintu dapur korban, kemudian mendobrak pintu kamar korban, dan pelaku langsung mencekik korban dan menodongkan obeng ke bagian perut. Serta pelaku juga meminta agar korban menyerahkan barang-barang. Jadi pelaku ini masuk ke rumah langsung menodongkan obeng kepada korban dan agar menyerahkan harta bendanya. Kemudian korban karena merasa ketakutan karena ancaman si pelaku menyerahkanlah berupa kalung emas 24 karat sebesar 5 gram dan cincin 24 karat seberat 5 gram yang sedang dipakai korban. Kemudian uang juga diambil, kurang lebih 15 juta. Kemudian pelaku meminta korban menyerahkan tas korban juga berwarna coklat, yang berisikan uang tunai 5.500.000 dan berisikan juga surat-surat penting. Jadi pada saat kejadian, setelah ditodongkan oleh pelaku memaksa korban untuk menyerahkan barang-barang berharganya, kemudian karena ketakutan korban menyerahkan. Kemudian peran-perannya dapat saya jelaskan. Yang kita amankan ini saudara DE, yang di depan kita ini saudara DE. Perannya itu yang mencari rumah korban. Memang sebelumnya sudah menentukan saudara DE ini bahwa ada rumah yang akan menjadi target, menjadi sasaran, karena mengetahui rumah korban ini sepi dan korban sendirian. Kemudian saudara DE ini, pelaku DE, menyampaikan ke pelaku S bahwa ada lokal, ada kerjaan, sehingga langsung melakukan aksinya. Yang masuk ke rumah itu tersangka S melakukan eksekusi, sedangkan DE ini menunggu di motor. Setelah kejadian langsung melarikan diri. Kemudian hasil pencurian dengan kekerasannya, yang bersangkutan tersangka mendapat bagian pengakuannya 6.500.000. Kemudian dibagi-bagi digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Untuk pasal yang kita terapkan itu pasal 365 KUHP ya, dengan ancaman 12 tahun penjara. Adapun barang bukti yang kita amankan 1 unit handphone ya merek Vivo, 1 kotak handphone merek Vivo, 1 buah celengan, kemudian 1 buah kalung emas 24 karat seberat 5 gram, kemudian 2 buah cincin emas 24 karat sebesar 5 gram. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman media. Untuk rekannya ini kasus lainnya apa bang? Dan kemudian ini kebutuhan sehari-hari, kenapa mereka harus sampai merampok nih, alasan dari hasil penyelidikan seperti apa? Ya, hasil penyelidikan ya, tersangka D ini hanya mengakui baru pertama kali. Ya. Namun kita mendalami lagi apakah ada TKP lain, ya, karena dari bahasanya dia menyampaikan ada rokak kerjaan, kan sebelumnya mungkin sudah melakukan, namun masih kita dalami apakah ada TKP lain. Kalau motifnya apa sih, Pak Kasat? Kenapa? Motifnya ekonomi saja, ekonomi, pengakuan ekonomi, membutuhkan uang, ya. Dan setelah kita dalami lagi untuk kemana uangnya, alasannya kebutuhan sehari-hari. Kalau rekannya ini yang saat ini dilapas ini kasusnya apa bang? Kasus yang lainnya? Curang Polsek Kediri, pencurian dengan keberatan ditangani oleh Polsek Kediri. Bang, kalau untuk tadi untuk korban tadi, Ya, dia ini random, katanya kan dicari tertentu lah ya, Ya. sendirian seperti itu kan. Nah dia ini cuman apa ini Pak? Apakah emang apa? Gambar apa belum? Ya, berarti awalnya sudah gambar kan? Ya, betul. Tapi secara random Bang ya? Ya, jadi hasil dari penyidikan ya, dan penyelidikan pemeriksaan ya, si pelaku D ini memang melintas di rumah tersebut, kemudian melihat rumah itu sepi, ya, kemudian korban juga sendirian, sehingga menentukan itulah targetnya di rumah korban itu. Cukup ya rekan-rekan ya. Aman, satu aja Pak Kasat, Iya. terkait rumah korban yang sudah dipilih oleh pelaku. Rumah tersebut ditinggali hanya si ibu selaku korban. Untuk suaminya sendiri berada di mana posisinya? Suaminya kerja ya, kerja di Malaysia. Si korban ini sendirian, suaminya kerja di Malaysia. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, apakah tersangka DE ini mendapatkan informasi dari siapa sehingga dia tahu betul orang itu sendiri apa itu dan lain sebagainya. Ada informasi? Ya, kalau keterangan di Malaysia itu dari keterangan korban ya. Kemudian kalau si korban sendiri memang sebelumnya sudah melintas dan rumah korban itu sepi, dalam keadaan sepi dalam arti jauh dari permukiman. Cukup ya rekan ya. Cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto BB ya. Foto bebek. Bang mungkin di Kan diajak ngobrol-ngobrol dulu sih kan? tanyain Gambarnya lebih variatif. sama mungkin kalau bisa kayak gimana sih dia nodongnya bang pakai tisu Iya. atau